Kita lanjutkan. Ya, saya lanjutkan izin share screen yang berikutnya. Baik ya, jadi ini adalah agenda perkuliahan kita setiap pekannya. Intinya adalah di pertemuan sebelum UTS itu harapannya kita sudah bisa melakukan menyusun melakukan paling utamanya adalah melakukan observasi lapangan dan menyusun laporan secara sistematis sesuai dengan hasil yang kita temukan di lapangan itu dan melakukan menyusun rencana-rencana eksperimen atau menyusun gagasan itu secara sistematis. Jadi saya membayangkan bahwa ini bukan laporan yang setebal laporan penelitian yang lalu berhalaman-halaman isinya tulisan semua, tidak, tetapi kita akan mencoba menggunakan metode sistematik desain ya. Jadi dengan diagram, dengan ilustrasi dan sebagainya. Kenapa? Karena ini nanti yang akan bermanfaat sekali di saat studi tugas akhir. Nah, kalau sudah nanti setelah UTS itu kita akan bicara tentang finalisasi desain, tentang validasi desain dan seterusnya, terus penyusunan gambar kerja secara lebih terstruktur ya. Nah, kita ada beberapa waktu cadangan di situ ya ekstra, jadi ada beberapa pekan yang nanti akan bisa kita gunakan untuk menyelesaikan tugas. Sebenarnya dari universitas itu, dari UMS diminta untuk pertemuan itu dirancang untuk 14 kali pertemuan, tapi waktu kita tuh ada sisa 2 pertemuan atau 3 pertemuan, sehingga kita punya waktu cukup longgar sebenarnya. Nah, monggo nanti bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Metode perkuliahan ini akan pendekatannya lebih kepada student centered learning. Artinya apa? Artinya teman-teman perlu lebih aktif gitu ya. Jadi bukan lagi seperti anak-anak semester 1 yang lalu dosen masuk ke kelas terus memberikan kuliah, tidak begitu, tetapi ada sebagian pertemuan nanti yang kalian akan perlu mencari sendiri informasi itu lalu kita diskusikan di kelas. Atau ada beberapa materi yang mungkin sudah saya siapkan, silahkan dibaca di luar sesi kelas ini, sehingga nanti pada saat pertemuan Zoom seperti ini kita akan langsung diskusi. Jadi tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang saya menyampaikan materi satu arah begitu. Ada kemungkinan nanti kuliah akan dilakukan secara blended antara online dan offline karena ada wacana untuk kuliah itu terutama mata kuliah praktikum dan studio bisa diadakan secara offline di kampus ya. Tapi itu masih dalam proses persiapan yang kami belum bisa memastikan itu kapan. Dan pun ya saya pribadi masih menganggap bahwa kalau ada kawan-kawan yang punya kendala dengan jarak, dengan lokasi, dan sebagainya dengan UMS, boleh kalau tetap akan bertahan dengan kuliah online saja, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir bahwa lalu harus menyempatkan datang ke Solo dalam rangka kuliah ini, tidak. Ya, jadi seperti tadi yang di Jember tadi siapa? Mbak Nadia ya? Tadi kalau nggak salah kan di Jember ya. Nah itu monggo saja tetap di Jember, nggak apa-apa, kita akan atur nanti caranya bagaimana bisa kuliah jarak jauh. Nah, studio ini 4 SKS bebannya. Satu SKS itu untuk studio standarnya adalah 170 menit dan itu artinya 680 menit per pekan, atau kalau dikonversi menjadi jam itu menjadi 11 jam per pekan. Nah, kalau itu kita breakdown menjadi kuliah atau diskusi itu hanya sekitar 2 jam, itu berarti kalian harus melakukan pekerjaan ini secara mandiri itu selama 10 jam di luar kelas ini gitu ya. Panjang dan tidak lalu harus 10 jam secara nonstop ya, tetapi mungkin bisa dibagi misalnya menjadi 3 jam per hari itu selama 3 hari itu ya, itu boleh ya. Plus assessment itu sekitar 1 jam ya, plus minus. Jadi ini adalah gambaran untuk bagaimana nanti akan distribusi waktu kuliah itu ya. Kalian bisa mengatur itu. Nah, jam ini memang panjang, tapi kan seperti tadi saya bilang bahwa akan ada kemungkinan-kemungkinan ini diintegrasikan dengan mata kuliah yang lain. Jadi nggak ada masalah kalau nanti kita akan lakukan dengan cara yang modifikasi seperti itu. Penugasannya ya untuk selama 1 semester ini kita hanya akan ada 1 proyek saja, research based design, bisa bicara tentang ruang kerja, ruang istirahat, dan lain-lain atau bangunan dan sebagainya. Objeknya bisa interior, eksterior atau landscape.
luasannya antara 10 meter persegi boleh minimal, atau 100 meter persegi, atau 500 meter persegi nggak apa-apa, atau mau lebih luas dari itu juga nggak apa-apa. Saya tidak memberikan batasan yang pasti di sini, karena akan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi dari lokasi tempat tinggal masing-masing. Ya, contohnya apa? Misalnya ada yang lalu menemukan problemnya itu erat kaitannya dengan desain kamar. Ya, nggak apa-apa, gitu ya. Silakan desain kamar itu dioptimasi bagaimana yang maksimal untuk dalam rangka menjawab itu, gitu ya. Tapi ada juga yang bicara tentang lingkungan rumah tinggal karena kaitannya dengan ruang sosial, bahwa rupanya di kampung saya itu ya ada indikasi orang-orang tidak melakukan protokol kesehatan dengan cara yang baik, mereka masih ngumpul-ngumpul, tidak pakai masker dan sebagainya, dan Pak Dukuhnya itu sampai bingung bagaimana caranya untuk menertibkan orang-orang itu. Nah, itu kita lalu carikan solusi secara ruang itu bagaimana. Ya, atau solusi-solusi yang lain yang atau gagasan atau permasalahan lain yang sekiranya itu relevan. Jadi ini saya akan kita akan membuka peluang itu gitu ya. Nah, bisa diintegrasikan dengan seminar penelitian. Jadi kalian bisa sebenarnya mengambil tema yang sama dengan tema yang ada di seminar penelitian yang sedang kalian ambil sekarang. Ya. Jadi daripada kalian mengambil 2 tema seminar penelitian sendiri SKPA Stupa 7 sendiri, kenapa tidak kita lakukan sekaligus bersamaan? Seminar penelitian nanti akan sangat membantu kalian untuk bicara, menggali informasi di tahap awal, ya. Tetapi nanti di tahap berikutnya ada perpanjangan berkaitan dengan usulan, gagasan atau solusi terhadap permasalahan yang ada di mata kuliah seminar penelitian itu. Nah, oleh karena itu kebetulan sekali ada beberapa kawan yang mengambil SP ini, monggo nanti kita diskusikan apakah arahnya akan kemana gitu. Nah, bagaimana dengan yang ke KP gitu ya? Boleh dengan KP, misalnya tadi ada yang KP di rumah sakit gitu ya. Nah, boleh bicara tentang optimasi desain rumah sakit, bahwa misalnya kok dari sisi ruang kayaknya nggak efisien ya, atau dari sisi struktur atau dari sisi finishing sepertinya ada yang kurang tepat. Nah, apa yang paling tepat kita lihat, kita kaji secara akademis ya, apa-apa yang bisa kita modifikasi di sana, lalu solusinya apa, dan solusi itu lalu kita tes, kita pastikan bahwa itu adalah solusi yang terbaik dengan beberapa percobaan, beberapa eksperimen, dengan beberapa validasi, verifikasi, dan sebagainya, lalu kita usulkan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang membedakan saya kira dengan SP itu adalah mata kuliah seminar penelitian, bahwa mata kuliah ini kita outputnya itu sampai kepada desain. Tapi bukan hanya desain saja, tetapi desain yang diverifikasi, desain yang divalidasi, desain yang berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau mata kuliah pilihan, ya ini tadi sudah ada Mbak Sopo mau sing Mbak Alia Fitri sudah ketemu mata kuliah pilihannya, mata kuliah pilihan apa, Mbak Alia? Intelligent building sama ornamentasi seni Islam. Oke. Jadi yang intelligent building itu dan ornamentasi Islam. Ini memang masih akan tahap awal sekali, tapi Mbak Alia Fitri bisa mencuri start bahwa nanti untuk intelligent building itu akan mengambil tema apa sih untuk yang bisa dikaitkan dengan itu. Dan nanti penelitiannya atau tugas Stupa 7 ini kita arahkan ke situ. Atau ornamentasi arsitektur kita arahkan ke sana, Mbak Alia Fitri. Jadi begitu. Jadi misalnya apa? Misalnya ornamentasi itu kan selama ini kita hanya bicara tentang bentuk ya. Oh, bentuknya seperti ini, geometris, memenuhi aspek Islam, selesai. Tapi kan Mbak Alia kan belum pernah melihat apakah orang-orang di sekitar situ, misalnya itu desain untuk desain sebuah masjid begitu ya. Apakah jamaah itu senang dengan desain itu? Apakah lalu pada saat kita tempeli ornamen itu, suasana yang muncul di dalam ruang itu akan menjadi lebih kualitasnya lebih meningkat gitu ya. Tapi kualitas meningkat itu parameternya apa? Apakah lalu orang di sana kok sholatnya menjadi lebih khusyuk? Misalnya seperti itu. Nah, itu kan tidak dites ya. Nah, di mata kuliah Stupa 7 ini nanti akan sampai ke sana, harapan saya begitu. Ya. Jadi Mbak Alia Fitri, Mbak Zida, Mbak Nadia dan Mas Rizky Fani ini saya sekali lagi ingin memposisikan mata kuliah Stupa 7 ini dalam rangka juga mendukung mata kuliah yang lain yang sedang kita ikuti gitu. Nah, jadi di sini saya contohkan tadi desain ornamen masjid ya, pas Mbak Alia
ornamentasi Islam itu, tapi bukan hanya bentuknya, tapi kita akan bicara tentang beyond bentuk ya. Jadi perlu diverifikasi, perlu divalidasi bahwa itu adalah desain yang terbaik gitu ya. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Atau misalnya hierarki ruang dalam keluarga terkait dengan struktur sosial rumah tangga, bahwa misalnya kita sendiri merasakan bukan hanya rumah kita, tetapi rumah-rumah saudara kita, rumah-rumah tetangga kita, misalnya di perumahan, itu kok mereka punya problem terkait dengan struktur rumah tinggal gitu ya. Apa yang bisa ditingkatkan dalam situasi seperti itu? Kita melakukan percobaan sedikit, kita melakukan eksperimen kecil-kecilan gitu untuk melihat respon dari orang-orang yang tinggal di sana. Atau desain ruang kerja dalam rangka WFH atau work from home. Seperti contoh yang saya alami ini, saya mengisi kuliah ini di satu tempat yang nggak nyaman karena panas, karena juga harus bising dan sebagainya. Bagaimana cara membuat desain ruang kerja saya ini menjadi lebih optimal? Tidak panas, tetapi juga tidak bising, ya. Karena kalau mau dibuka jendelanya, bisingnya masuk. Tapi kalau mau ditutup jadi panas. Nah, bagaimana cara mengoptimasi desain itu? Kita nanti akan lakukan eksperimen-eksperimen. Begitu kira-kira. Jadi ini mirip sebenarnya dengan apa yang terjadi di seminar penelitian, tapi saya ingin memberikan penajaman-penajaman tertentu dalam konteks desain. Gitu nggih. Nah, lalu ada satu bagian lagi yang ini mungkin boleh saja teman-teman tidak perlu perhatikan, yaitu keterkaitan dengan EBKM. Jadi ke depan itu kalau nanti ini mata kuliah ini sukses, itu akan ada beberapa, saya kira kalian sudah mendengar namanya Kampus Merdeka ya, yang bahwa kawan-kawan mahasiswa itu sekarang boleh mengambil kuliah itu tidak harus di dalam bangku perkuliahan seperti ini. Mau meroyek itu boleh gitu ya, mau magang di tempat lain atau mau ikut workshop, mau ikut kegiatan di tempat lain, nggak ada masalah. Yang nanti akan kita akui ya, setarakan dengan mata kuliah Stupa 7 ini kalau memenuhi beberapa persyaratan. Ya, yang paling mudah adalah untuk melihat kesetaraan jam kerja itu ya. Jadi saya singgung tadi bahwa setiap pekan itu mahasiswa harus meluangkan waktu 11 jam ya minimal, dan itu baru bisa diakui setara dengan mata kuliah Stupa 7 ini. 11 jam itu artinya apa? 11 jam selama 14 pekan atau selama 2 minggu itu bisa disejajarkan dengan alternatif pertama, bahwa dia ikut kuliah mandiri, apapun itu, penelitian boleh, pengabdian boleh, bikin wirausaha boleh selama 2 pekan. Selama 14 hari, minimal 1 harinya dia aktif selama 11 jam. Kalau dia tidak bisa melakukan itu selama 11 jam per hari, ya nggak apa-apa. Dia bikin skema selama 5,5 jam saja per hari, dari jam 8, taruhlah ke paling gampang jam 5 jam ya, dari jam 8 selesai sampai jam 1 atau jam 2 siang, selama 28 hari kerja selama 1 bulan. Lalu itu bisa disejajarkan, disetarakan dengan mengikuti mata kuliah ini. Nah, tetapi selain itu dia juga harus tetap mengikuti beberapa asesmen terkait dengan tercapaian CPL itu, bisa melalui schematic design report, menyusun desain laporan desain, bisa dengan poster desain, atau bisa dengan draft atau hasil publikasi ilmiah. Ya. Jadi ini adalah untuk asesmennya, prosesnya bisa seperti itu. Jadi yang untuk perkuliahannya itu menggantikan 14 kali pertemuan per pekan. Nah, sementara yang asesmen ini menggantikan mekanisme ujian UTS dan UAS. Seperti itu. Nah, target luarannya apa? Target luarannya itu adalah teman-teman mahasiswa perlu atau bisa menyusun structured observation atau data koleksi atau observasi lapangan secara terstruktur ya. Bukan hanya sekedar acak melakukan pengamatan, tapi secara terstruktur. Itu nanti akan betul, saya kira Mbak Sopo mau mengambil dokumentasi arsitektur tadi, Mbak Nadia ya, itu nanti akan sangat terbantu di sini bagaimana menyusun dokumentasi itu secara terstruktur. Lalu membuat research dan design method ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang membuat SP, membuat skematik desain ini akan bermanfaat untuk nanti menyusun tugas akhir, termasuk nanti juga menulis laporan dalam bentuk tulisan maupun poster, dan yang terakhir adalah publikasi. Kalau itu nanti eksperimentasi kalian itu berjalan dengan sangat baik, itu tidak menutup kemungkinan kalian akan bisa melakukan publikasi ilmiah. Nah, saya menjanjikan kalau kalian bahkan bisa menyelesaikan ini sebelum Desember pertengahan dan bisa masuk dalam publikasi ini,
kita ada satu seri publikasi seminar, yaitu adalah seminar ICETIA dan terapi yang diadakan oleh Fakultas Teknik. Boleh dipublikasikan di situ dan nanti hasilnya akan keluar dengan tanpa ujian. Ya, ujiannya ya di saat seminar itu. Ini bareng dengan kawan-kawan yang akan melakukan seminar penelitian. Ya, tapi kalau tidak terkejar yang Desember ya silakan diselesaikan saja nanti yang Januari untuk melalui skema ujian normal. Untuk penilaian, ini adalah skema penilaiannya. Untuk partisipasi dan tugas itu progresnya cukup besar, 45%. Dan nanti bentuknya apa? Bentuknya itu logbook. Logbook itu ya sketsa progres setiap pekan, kerjaan yang kalian lakukan selama 1 pekan dalam kurun waktu tadi yang 8 jam per pekan itu hasilnya apa? Tunjukkan dalam satu kertas atau dalam satu dokumen. Nah, nanti kita akan lihat itu sebagai logbook. Nah, ujian nanti akan berbicara tentang laporan, gagasan tematik dan metode desain itu 30% dan UAS itu 35% itu adalah gambar akhir, gambar kerja dan kesesuaian dengan tema Islami. Ya, jadi saya kira itu Mas Mbak. Nah, lalu ada beberapa referensi yang nanti bisa dipelajari, nanti akan saya share juga informasi ini melalui open learning saja ya, supaya nanti ini juga akan terdokumentasi. Ada yang belum pernah masuk ke open learning? Sudah bisa semua ya? Bisa ya, baik, terima kasih. Nah, kira-kira seperti itu, lalu ini juga saya lampirkan ada kalender akademis kita untuk ngecek lagi teman-teman kapan sih mau tes, kapan mau UAS. Selesai. Gitu kira-kira. Sebelum kita lanjut diskusi, monggo kalau ada, atau kita lanjut ke bagian berikutnya, monggo kalau akan ada diskusi. Yang belum saya sapa tadi Mas Rizky Fani, monggo Mas Rizky Fani. Halo, monitor. Oke. Mas Rizky Fani. Maaf Mbak, tadi nama-nama tadi hilang ya. Sebelum saya copy, mohon maaf bisa dituliskan ulang nama-namanya di chat line. Saya akan copy langsung sekarang sebelum lupa. Ya, silahkan di copy, ditulis ulang di chat line ya. Mbak Zida sudah, terima kasih. Ya, Mbak Nadia sudah. NIM dan nama. Oke. Mas Rizky Fani sudah? Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan Mbak Alia, Mbak Zida, Mbak Nadia? Saya izin bertanya, Pak. Monggo Mbak Zida, silakan. Untuk berarti kan untuk objek SV dan Stupa 7 ini kan sama. Nah, untuk judul misalkan karena Stupa 7 ini berangkat dari studi kasus karena adanya pandemi COVID. Nah, kemudian apakah kalau untuk SV kami juga mencantumkan judul COVID juga, Pak? Ada beberapa skenario, Mbak. Kalian boleh mensinkronkan judulnya dengan topik COVID itu. Tetapi untuk yang SP itu boleh jadi judulnya agak berbeda dengan yang tema COVID ini. Tetapi nanti pada saat Stupa 7 kita coba singgungkan. Makanya barangkali saya kalau boleh tahu apa sih yang terbayang di benak kalian sekarang terkait dengan SP kalian. Nah, monggo. Mbak Zida boleh sekarang itu gagasan untuk SP apa sih gitu. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana cara sinkronisasinya. Apa gagasanmu apa, Mbak? Kalau kan kemarin 2 judul, Pak. Untuk judul pertama itu topiknya mengenai teori arsitektur masjid. Kemudian yang kedua itu Terus? Yang kedua itu ada arsitektur tropis. Jadi saya meneliti sebuah kafe yang bertemakan arsitektur tropis. Kemudian ini saya meneliti kesesuaian antara konsep arsitektur tropisnya dengan namanya, dengan nama sebutan sebagai kafe tropis. Ya.
kafe tropis ya. Oke. Ya, Pak. Yang pertama kafe tropis, yang kedua adalah masjid. Desain masjid apa tadi, Mbak? Maaf. Teori arsitektur masjid, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang begini, Mbak. Arsitektur tropis dengan kafe. Contohnya begitu ya, nanti yang akan diambil adalah yang berkaitan dengan kafe. Bisa nggak Mbak Zida sekarang lalu melihat itu dari perspektif COVID? Bisa, Pak. Bisa toh? Nah, langsung Bisa. ketemu toh. Nah, contohnya apa? Misalnya ini ada nggak perubahan perilaku dari anak-anak yang datang ke kafe? Nggak ada, Pak, gitu ya. Nah, bagaimana dengan resiko-resiko itu? Nah, nanti lalu Mbak Zida bisa membuat model, misalnya model solusi apa yang bisa diusulkan, lalu nanti model itu akan dites, dibuat simulasi atau dilakukan verifikasi melalui wawancara atau apa gitu. Beberapa alternatif, lalu nanti misalnya akan dipilih mana yang paling baik. Nah, itu adalah metode yang nanti akan bisa Mbak Zida laporkan di penelitian dan bisa diusulkan desainnya di mata kuliah Stupa 7 ini. Gitu. Nah, ya cocok toh, Mbak? Kerja satu Iya, kali Pak. dinilai 2 kan enak toh? Iya. Itu yang saya maksud. Tapi ini nanti akan lalu hasilnya menjadi bermanfaat karena bukan hanya dalam kepentingan seminar penelitian saja, tapi ini betul-betul bisa diterapkan. Begitu. Masuk akal ya? Monggo. Pak, terima kasih. Sama-sama. Saya tidak bilang bahwa lalu harus itu, tapi apapun itu bisa dikaitkan dengan itu. Misalnya kayak masjid, yang teori masjid. Nah, sekarang bayangkan, masjid itu kan sekarang bicara tentang sholat yang di masjid itu kan agak kontroversial ya dalam rangka COVID kemarin. Karena apa? Karena kita tidak boleh berkumpul. Sementara kalau sholat berjamaah kita juga harus datang ke masjid rame-rame. Nah, sekarang yang terjadi adalah beberapa masjid itu menutup diri. Ada beberapa masjid yang membuka diri tetapi dengan protokol kesehatan bahwa mereka harus berjarak minimal 1 meter setiap softnya, setiap orang yang berdiri itu. Nah, ini apakah kira-kira akan melanggar akidah atau tidak? Atau melanggar tuntunan sholat? Tidak, kan sholat kan tuntunannya adalah rapatkan soft. Nah, terus piye caranya untuk mengatasi itu? Nah, misalnya begitu. Itu kan hal yang lalu diskusinya akan sampai ke sana. Nah, usulan desainnya piye? Nah, apakah lalu akan bicara tentang sirkulasi desain masjid, sirkulasi masjid itu akan lalu diarahkan seperti apa? Prosedur masuk ke masjid juga harus diantisipasi seperti apa, misalnya sehingga orang-orang bisa sholat tetap berjamaah dengan tanpa harus menjaga jarak misalnya. Atau apa yang itu nanti akan proses itu akan lalu proses desainnya akan berjalan. Tergambar? Oke, lanjut sekarang. Monggo Mbak Alia atau Mbak Nadia atau Mas Rizky. Maaf Pak, saya enggak bertanya soal tadi yang eksperimen sama yang testimoni apa tadi? Ya, testing. Yeah. Nah, itu ini saya malah mikirnya kan tadi setelah mendesain itu ada eksperimennya gitu. Misalkan kan pada pandemi COVID ini kita butuh sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang baik. Betul. Nah, dalam suatu ruang itu pencahayaan dan sirkulasi udaranya itu kurang baik. Nah, dan usulan desainnya itu tidak menambah jendela misalnya. Betul. Nah, itu apakah lalu eksperimennya harus menjebol jendela gitu? Kalau menurut Mbak Nadia gimana? Nah, saya tanya balik sekarang. Ya. Nah, ada beberapa cara. Cara pertama tentu saja jendelanya dijebol terus kita tes gitu ya. Tapi kalau seperti itu mungkin enggak? Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Cara yang lain ada enggak yang bisa kita lakukan? Ini Pak, itu. Misalnya dengan apa? Aku teman-teman yang lain boleh membantu loh. Mbak Zida, Mbak Alia, Mbak Mas Rizky. Monggo Mbak Zida. Dengan pengukuran seperti yang ada di aplikasi, Pak. Aplikasi apa? Simulasi misalnya. Kan bisa begitu, Mbak, dengan simulasi. Nah, sementara ini, ya pada saat kalian membuat desain di studio, di Stupa, itu kan nggak pernah dengan mekanisme simulasi, toh. Gue kan gawe desain selesai jadi satu itu ya,
Pak saya bikin desain sekolah itu ya. Ya sudah itu selesai, tapi kita tidak pernah menjustifikasi bahwa desain kita itu baik dari aspek mananya itu karena apa. Nah, di Stupa 7 ini yang saya nanti akan minta. Mbak Nadia boleh silakan usulkan bahwa Pak, saya usulkan jendelanya nanti akan dipindahkan di sisi sini. Nah, buatlah simulasinya, tunjukkan bahwa itu desain yang terbaik. Tetapi namanya eksperimen itu kan tidak hanya satu. Tidak hanya lalu satu dites selesai, tapi lalu satu dites hasilnya seperti ini. Coba kita modifikasi lain lagi. Dites lagi hasilnya seperti ini, lalu kita tes lagi yang seperti ini. Kita tes lagi sehingga kita akan ketemu dari 10 alternatif itu, alternatif yang kelima ini yang paling baik yang kita lalu akan lakukan. Kita rekomendasikan kepada klien kita, kepada desain kita, terapkan ini, kelasnya nanti akan baik. Begitu. Itu yang namanya evidence based design, data research based design, seperti itu. Dipahami ya, Mbak Nadia? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Masuk akal kan? Masuk. Masuk akal. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang nggak bisa bikin simulasi? Saya nggak bisa Pak pakai program. Gimana? Atau mungkin bisa cari contoh-contoh ruangan yang dengan sirkulasi atau udara. Bisa begitu. Kita bisa dengan pembanding, ya. Cari contoh ruang-ruang yang ada di sekitar kampus, dibandingkan misalnya mana yang kinerja penghawaannya itu paling baik. Nah, itu yang lalu kita rekomendasikan untuk di-copy. Bisa begitu, kita tanpa harus membangun yang baru. Atau kalau yang lain lagi, misalnya dengan bikin model, dengan maket. Ya kan? Bikin maket aja dengan ukuran skala 1:10 dengan kertas. Lalu kita ukur di situ. Kita cek pencahayaannya dengan lampu. Atau dengan lampu aja disorotin kayak apa itu ya. Jendelanya nanti dipindah lagi, kita bikin lagi satu model, market lagi ada 2 atau 3 atau 4 begitu, lalu kita tes masing-masing mana yang performnya paling kinerjanya paling bagus itu. Begitu. Jadi bayangan saya lagi-lagi Stupa 7 itu nanti akan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mendesain, tapi desain kita yang lalu kita jadikan objek penelitian. Nah, ini yang di level seminar penelitian belum sampai ke arah situ. Sementara ini. Sebagian besar. Sebagian kecil sudah mulai ada. Monggo Mbak Alia Fitri mungkin gantian kalau mau share. Monggo. Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan ya, baik. Tapi tergambar ya apa yang saya maksud ya. Jadi Mbak, nanti coba kita setelah ini kita akan ikuti satu presentasi sedikit ya, bareng-bareng kita akan lakukan. Sebelum masuk ke sana, Mas Rizky Fani monitor. Boleh dengan chat line kalau tidak bisa respon, Mas Rizky. Baik, enggak ada ya. Oh, ini kalian kebetulan kalian bertiga Mbak-mbak ini tuh angkatan 2018 semua ya? Oke, penak sih. Iya. Mbak Alia dari mana ya? Tinggal di mana ya? Maaf tadi saya lupa. Tinggalnya di Tangerang tapi minggu depan ke Solo, Pak. Oh, di Tangerang. Oh, oke. Oh, minggu depan akan mulai ke Solo. Ya. Kenapa? Kenapa ke Solo? Kita kuliah belum pasti akan offline-nya kapan loh, Mbak? Tapi mau KP-nya di Solo, Pak. Oh, KP-nya di Solo. Oke. Ya. Orang tua boleh kan? Membolehkan, Boleh, mengizinkan? ya. Oke, siap. Oke. Jadi nanti gitu, mungkin kalau, nah tapi ini yang Mbak Nadia kan posisi di Jember ya, artinya maksud saya kalau nanti suatu ketika barangkali dalam 1 bulan itu kita ketemu di kampus 1 kali saja memungkinkan, nggak apa-apa. Tapi kalaupun tidak, Mbak Nadia jangan khawatir bahwa lalu karena saya nggak bisa ke Solo lalu nilai saya jelek, enggak, bukan begitu. Saya justru akan, makanya saya tadi bilang Mbak Alia kok jauh-jauh dari Tangerang harus ke Solo, kenapa gitu ya. Kalau sekiranya kesulitan jangan khawatir, kita akan lakukan kuliah seperti ini, insya Allah tidak ada yang berkurang. Oke, jangan khawatir tentang itu. Baik. Oke, kalau tidak sekarang saya akan coba ini untuk pemanasan saja, apa namanya, Mbak. Saya stop share.
Saya ada satu tayangan sedikit tentang research based design, ya. Apa namanya? Mohon maaf sebentar ditunggu dulu ya. Sebentar, maaf. Mohon bersabar dulu. Ini untuk pancingan diskusi saja, karena saya bilang tadi bahwa sudah semester, kalian berarti sudah semester 7 kan ini? Nah ini sudah tidak lagi waktunya untuk kuliah hanya sekedar mendengarkan, tapi kuliah juga ya baik. Kita coba dengarkan satu tayangan ya. Saya izin share screen. Sudah muncul di sana tayangan YouTube saya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang kita coba dengarkan baik-baik bersama-sama ya, nanti kita diskusikan di sini. The research-based design process is a research praxis proposed by Professor T. Muliainen and inspired by design theories. It is strongly oriented towards the building of prototypes, and it emphasizes creative solutions, exploration of various ideas and design concepts, continuous testing and redesign of the design solutions. This method is also influenced by the Scandinavian participatory design approach. Therefore, most of the activities take place in a close dialogue with the community that is expected to use the tools designed. The process can be divided into 4 major phases, although they all happen concurrently and side by side. At different times of the research, researchers are asked to put more effort into different phases. The continuous iteration, however, asks researchers to keep all the phases alive all the time. 1. Contextual inquiry. 2. Participatory design. 3. Product design. And 4. Prototype as hypothesis. The contextual inquiry refers to the exploration of the socio-cultural context of the design. The aim is to understand the environment, situation, and culture where the design takes place. The results of the contextual inquiry are better understanding of the context by recognizing any possible challenges and design opportunities. In this phase, design researchers use rapid ethnographic methods, such as participatory observation, note-taking, sketching, informal conversations, and interviews. At the same time as the field work, the design researchers are doing a focused review of the literature, benchmarking existing solutions, and analyzing trends in the area in order to develop insights into the design challenges. Throughout the contextual inquiry, design researchers start to develop some preliminary design ideas, which would be validated during the next stage, participatory design in workshops with different stakeholders. The participatory design sessions tend to take place with small groups of 4 to 6 participants. A common practice is to present the results as scenarios made by the design researchers containing challenges and design opportunities. In the workshop, the participants are invited to come up with design solutions to the challenges and to bring to the discussion new challenges and solutions. Since one of the main features of the research-based design is its participatory nature, the user's involvement is an integral part of the process. In this regard, participatory design workshops are organized during the different stages in order to validate initial ideas and discuss the prototypes at different stage of development. The results of the participatory design are analyzed in a design studio by the design researchers who use the feedback to redefine the design problems and redesign the prototypes. By keeping a distance from the stakeholders, in the product design phase, the design researchers will get a chance to analyze the results of the participatory design, categorize them,
use specific design language related to implementation of the prototypes, and finally make design decisions. Ultimately, the prototypes are developed to be functional on a level that they can be tested with real people in their everyday situations. The prototypes are still considered to be a hypothesis, prototypes as hypothesis, because they are expected to be part of the solutions for the challenges defined and redefined during the research. It remains to the stakeholders to decide whether they support the assertions made by the design researchers. Research-based design is not to be confused with design-based research. In research-based design, which builds on art and design tradition, the focus is on the artifacts, the end results of the design. The way the artifacts are, the affordances and features they have or do not have, form an important part of the research argumentation. As such, research-based design as a methodological approach includes research, design, and design interventions that are all intertwined. Ya, lalu diskusinya sebentar, kita satu lagi ya, satu lagi coba nanti setelah ini kita diskusi. Semoga yang ini lebih jelas ya. Ini tadi mungkin ada sedikit kurang jelas, tapi yang ini sebenarnya juga lebih jelas. Kita lihat dulu. Wah, surprise banget sih. Aku barusan jadi guest star sekalian Sebentar, iklannya dilewati dulu tutor ya. di English Academy Ruang Guru. As school architects, we work with Sudah muncul layar saya di sana, ganti video. Sudah, Pak. Sudah, baik ya. communities trying to navigate some complex school facility issues. Invariably, sometime during the process, someone will ask, why are we even worried about buildings? I mean, everybody knows the most important thing about student achievement is teachers and teaching. In the big picture, does brick and mortar really matter? It's a logical question to ask. There is a fair amount of research that suggests that a relationship does exist. But it was after an administrator's report at a school board meeting following the completion of one of our high school projects that caught our attention. The administrator reported that student discipline referrals had dropped dramatically. When pressed for an explanation, the administrator reported that the new environment, the building, created a calming effect on students, reducing student anxieties. So we wondered, was this unusual, or were there other instances where similar things happened? So we decided to look further. And sure enough, after looking at the very next high school project that was completed, we found similar results despite very different student demographics. So, encouraged by these anecdotal results, we decided to take the next step and conduct our own research. Following a process called evidence-based design, we've created a website to gather data from other school districts who are about to embark on their own construction projects. This data will be gathered before and after construction to test 3 hypotheses. The first hypothesis is about student behavior, and it reads, improved movement patterns will reduce travel stress, and reduced travel stress will reduce student discipline problems. The next hypothesis is about student engagement. Students that learn in an environment that they report to be more stimulating will also report higher levels of engagement. The final hypothesis is about academic achievement. In schools designed to meet the individual needs of the learner, teachers will report higher student achievement. It's our goal to collect 300 completed surveys and to present the findings at the 2018 Joint Annual Conference of School Boards, School Administrators, and School Business Officials in Chicago, Illinois. We would like to encourage eligible school districts to participate in this research. The study is intended to enhance our understanding of how school facility design may impact student outcomes, ultimately allowing school districts to make informed decisions about how school district resources are best utilized. Thank you very much for considering participating in this research. Ya, baik. Sebenarnya ada satu lagi, tapi sebentar saya cek dulu apakah ini kira-kira lebih baik atau tidak. Saya kira, ya, sebentar.
Sudah ganti ya. Kita lihat sekilas ya, apakah ini relevan atau tidak bareng-bareng. Hanya 3 menit. Monggo. Mohon maaf, Pak, belum ada. Maaf Pak, belum ter-share screen-nya. Oh, belum ter-share screen ya. Oke, baik. Maaf, saya pikir sudah. Tapi anyway, yang terakhir tadi kayaknya kurang relevan, jadi saya stop saja, nggak apa-apa. Ya. Oke, Mbak dan Mas ya, ini tadi ada 2 tayangan. Nah, saya tidak tahu apakah kalian bisa mengikuti informasinya dengan 100% atau tidak, tetapi saya akan tanya dulu, dari yang kalian bisa tangkap itu apa yang menurut kalian menarik? Ada poin apa yang bisa kalian tangkap? Nggak apa-apa, nanti perkara benar salahnya nanti kita akan diskusikan. Bogo, siapa dulu? Mbak Nadia, Mbak Zida, Mbak Alia, Mas Rizky? Oke, monggo. Yang kalian tangkap tadi apa? Seberapa kecil? Misalnya 10% aja nggak apa-apa. Saya tadi yang menangkap informasinya ini Pak tentang ini. Gitu. Oh, monggo. Mohon maaf Pak, ini nggak tahu salah apa benar. Nggak apa-apa. Lanjut aja Mbak Nadia. Yuk. Jadi tadi saya nangkep ada kayak jadi untuk mendapatkan research untuk desain itu dari sekedar perbincangan-perbincangan kecil, terus membuat prototipe bangunan gitu. Udah itu aja Pak. Itu aja. Betul kok itu. Betul itu intinya salah satunya itu. Mungkin yang lain boleh Mbak Zida, Mbak Alia, Mas Rizky. Ayo, monggo. Besok pose. Alia se, Zida se, monggo. Ya, silakan Alia. Mungkin tadi yang saya tangkap dari video kedua itu ada beberapa hipotesis yang apabila kita menggunakan research based design, itu ada student behavior, kemudian student engagement, dan academic achievement. Betul sekali. Okay. Ya, betul itu. Ada satu itu. Mbak Zida terakhir, monggo. Atau Mas Rizky. Yuk. Tadi saya, Pak. Kemudian sekarang mungkin Alia. Oh, tadi Zida. Maaf, tadi saya tidak melihat mikrofonnya yang satu. Mbak Alia, silakan. Ada? Tadi sebenarnya udah terjelaskan juga sama teman-teman yang lain. Kalau yang dari video pertama, research based design itu buat understanding possible opportunity. Jadi kayak jadi biar tahu ada banyak opportunity, banyak prototype, terus nanti diambil yang terbaik untuk dapetin design decisions-nya. Terus kalau yang keduanya mirip sih, jadi ternyata behavior dari students-nya itu terpengaruh banget dari lingkungannya, nggak hanya karena nilainya doang, tapi lingkungan itu mempengaruhi sekali bagaimana studentnya itu trust dari studentnya itu. Ya. Berarti kalian tuh bisa atau ngikutin kuliah dengan bahasa Inggris toh sebenarnya? Iya, saya senang tadi dengan responnya, bagus sekali ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Saya kira ini satu media atau model pembelajaran yang juga tidak konvensional ya. Saya menggunakan resource yang ada di YouTube saja karena sekarang udah sangat kaya. Betul ya. Jadi 2 tayangan tadi sebenarnya memberikan ilustrasi tentang research based design itu apa, kurang lebih ya. Di tayangan yang kedua tadi jelas sekali dia itu ada satu proyek tentang
desain sekolah. Nah, kenapa? Karena dia bicara tentang fakta bahwa di satu sekolah itu kok kinerja mahasiswanya atau studennya itu tuh lama-lama menurun, ya. Jadi ada problem dengan tingkat kedisiplinan mahasiswa itu yang terus-menerus itu menurun. Nah, mereka concern dengan itu, mereka prihatin. Nah, lalu mereka membuat satu pendekatan evidence based design dengan mengajukan berdasarkan dari mereka studi kasus ya di beberapa tempat yang lain, lalu setelah itu mereka mengembangkan 3 hipotesa. Hipotesa itu adalah dugaan yang lalu akan mereka tes melalui penelitian. Ya, tadi betul disampaikan oleh Alia, hipotesa itu ada 3 bahwa untuk improve behavior. Jadi pada saat desain itu dilakukan dengan baik, itu perilaku mahasiswa akan meningkat. Yang kedua juga student engagement itu adalah keterlibatan itu ya, keterikatan mahasiswa dengan teman-temannya, dengan lingkungan, dengan dosen ya, ikatan emosional mereka dengan perkuliahan itu menjadi meningkat. Dan yang terakhir adalah tentu saja bahwa kalau desainnya itu dilakukan dengan baik, prestasi akademisnya juga akan meningkat. Nah, itu adalah hipotesa yang lalu harus mereka jawab dalam proses penelitian itu. Nah, di tayangan pertama itu menjelaskan bahwa research based design itu caranya banyak. Ada yang tadi dengan membuat prototype. Ya, tadi ada 4, salah 2-nya yang saya ingat itu tadi mendesain prototype, lalu yang kedua itu adalah participatory design. Participatory design itu ya kita melibatkan stakeholders, melibatkan orang-orang di sekitar project itu, lalu mereka dilibatkan dalam proses mendesain. Bisa dengan bentuk sketsa, bentuk diagram, dengan workshop, dengan FGD, dan seterusnya, lalu untuk menyusun bareng-bareng desain itu seperti apa. Jadi proses melibatkan orang-orang itu sendiri sebenarnya adalah satu bagian yang bisa kita sebut sebagai research based design atau participatory design dan sebagainya. Dan tidak hanya itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa metodenya ada banyak. Ada dengan membuat tadi prototype dan sebagainya, lalu kita tes dengan simulasi dan sebagainya. Nah, sehingga nanti pada saat kita itu menghasilkan desain final, desain yang terakhir itu sudah berdasarkan dari hasil-hasil pendekatan analitis, pendekatan ilmiah yang sudah kita lakukan itu. Ya, jadi ini tadi adalah gambaran terhadap research based design itu nanti akan ke arah mana. Nah, ini nanti stupa kita itu akan kita arahkan ke situ. Kalian tidak perlu khawatir lalu harus skalanya seberapa besar ya, tapi mari kita mencoba dengan sesuatu yang bisa kita lakukan, kaitkan dengan mata kuliah yang paling dekat yang akan kalian pilih untuk digabungkan dengan kuliah ini. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau didiskusikan, monggo. Baik, kalau tidak ada, ini kuliahnya nggak lama kok, ya, tapi saya akan minta tolong kepada teman-teman berempat ini. Untuk yang pertama, nanti kalau lupa nanti akan saya update di grup juga, dan juga saya akan sebisa mungkin untuk melengkapi yang ada di Open Learning juga. Ini Open Learning-nya belum saya aktifkan ya, jadi mohon sementara bersabar, kita akan menggunakan komunikasi melalui WhatsApp dulu, karena kebetulan juga kuliahnya hanya 4 orang. Ya. Yang pertama, saya akan minta tolong untuk memastikan kalian akan mengintegrasikan ini dengan mata kuliah mana, apa. Boleh KP, boleh SP, boleh mata kuliah pilihan, boleh mata kuliah wajib yang lain ya, dan lain-lain. Yang kedua, segera pastikan temamu nanti akan apa. Tadi ada yang sebab mau Nadia kan bicara tentang KP di rumah sakit ya, atau mau ngambil yang seminar penelitian yang temanya apa. Nah, Zida tadi menyebutkan tentang desain masjid atau teori tentang masjid, atau kaitannya dengan sisi masjid tadi apa, Mbak? Masjid karo kafe, Pak. Kafe ya, maaf ya. Kafe ya, mana yang akan diambil? Nah, karena ini dengan demikian juga kalian harus segera mempercepat proses pemilihan tema di seminar penelitian, kan tidak bisa terlalu lama biar kita punya waktu cukup longgar. Jadi yang pertama adalah mata kuliah apa yang akan kalian integrasikan. Yang kedua adalah temanya apa. Sama halnya nanti si Alia ya,
mata kuliah pilihan mana yang akan diintegrasikan, lalu tema apa yang akan diangkat. Saya kira menarik tadi yang parametrik ya, apa Mbak? Intelligent building ya, intelligent building itu boleh diangkat, dikaitkan dengan itu. Nah, boleh misalnya bicara tentang jendela saja. Ya, sementara ini atau posisi jendela terhadap ruang. Nah, akan menjadi objek itu yang akan diteliti. Nah, pastikan itu. Nah, kalau sudah, yang ketiga akan saya minta untuk membuat semacam mind mapping. Ya, coba dipetakan di dalam satu kertas itu coretan-coretan tentang topik itu, lalu akan berkaitan dengan topik apa yang lain yang berdekatan. Ya, tulis tangan saja, tidak harus dengan komputer, coret-coret dalam satu lembar saja. Jadi pertanyaan tugas 1, 2, dan 3 tadi dalam satu kertas A4 saja atau A3 boleh. Kalau A4 kurang gede, pakai A3 boleh. Begitu. Nah, nanti pekan depan, sebelum hari Senin, ya hari Ahad itu silakan dikumpulkan, entah nanti melalui sistem atau melalui kita akan diskusikan nanti pengumpulannya seperti apa. Silahkan kertas itu difoto dengan jelas ya, dengan cam scanner atau apa sehingga kualitasnya bisa sangat jelas. Dikumpulkan, nanti pekan depan kita akan diskusi. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, pekan depan kita akan mencoba berdasarkan mind mapping-mu itu. Nanti mind mapping-mu itu kalau bisa di-copy ya. Jangan satu. Saya sarankan gini aja deh, mungkin supaya terdokumentasi dengan baik. Kalian ambil satu buku sketchbook ya, atau buku gambar gitu ya, seperti yang saya punya ini, kelihatan nggak di sana? Jadi nanti semua karyamu, semua coretanmu itu dimasukkan dalam satu dokumentasi, nanti jadi logbook. Nah, logbook itu nanti yang jadi kumpulan yang akan dinilai tadi 30% itu. Supaya tidak tercerai-berai. Karena nanti akan ada yang lain. Nah, nanti kalau ada dokumen tambahan, misalnya saya bayangkan mind mapping-mu itu ada kan. Nah, silakan difotokopi mind mapping-mu itu, lalu kertas fotokopian itu ditempelkan juga di situ. Jadi nanti akan misalnya ada foto segala macam, ditempelkan saja di situ. Jadi kolase. Ya, jadi semua informasi akan muncul di dalam, tertuang di dalam, terdokumentasi dalam buku itu. Nah, maksud saya pada saat pekan depan kita akan bicara tentang problem seeking. Bagaimana sih menggali permasalahan dari topik yang kalian coba pilih itu. Nah, nanti supaya mind mapping nanti akan direvisi, akan dicoret-coret lagi dengan warna yang lain, dengan gambar yang lain, sehingga kalian tetap akan punya mind mapping yang lama, dan nanti akan punya mind mapping yang baru yang sudah dicoret-coret. Nanti akan ada lagi mind mapping yang ketiga yang sudah lebih mapan gitu ya. Paham ya? Jadi saya sarankan masing-masing pakai sketchbook. Kalau tidak sketchbook nggak apa-apa, pakai kertas A4, tetapi kertas A4 itu yang lembar-lembar itu nanti lalu dibundel jadi satu pakai klip gitu ya. Jadi jangan terpisah-pisah. Atau mau pakai folder begitu yang di lubang tengahnya itu kayak itu juga nggak apa-apa. Intinya adalah saya mau setiap orang punya dokumen satu yang terdokumentasi di dalam satu file. Oke, cekap saya kira itu hari ini. Monggo kalau ada diskusi yang lain. Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Mbak, monggo Mbak Zida. Untuk logbook ukuran itu harus A4 atau bebas, Pak? Minimal A4. Saya mau A4 bukan A5. Kenapa? Karena nanti kalau gambarmu gede-gede, kamu kalau A5 kesulitan. Tapi kalau mau A3 boleh. Pakai buku gambar A3 aja nggak apa-apa. Tapi kalau tidak A4 aja minimal. Oke. Baik, Pak. Ya, saya akan senang untuk A3, tapi itu mungkin nanti aja ke depan. Saya sementara ini pakai A4 dulu. Monggo yang lain. Cukup ya. Baik, nanti informasi-informasi lebih detail semoga bisa saya tuangkan di dalam penjelasan berikutnya. Kalau tidak, ini nanti akan saya share penjelasan di rekamannya ini ke teman-teman semua. Saya kira itu. Monggo kalau ada yang lain, kalau tidak kita selesai sampai di sini. Cukup? Baik, terima kasih Mbak Zida, Mbak Nadia, Mbak Alia. Saya mau tanya dulu nih, dulu Stupa 6 dapat nilai apa ya? BC, Pak. BC ya.
nanggung ya. Oke, siap. Mbak Zida apa Mbak Zida? AB, Pak. AB udah lumayan sebenarnya ya. Oke, Mbak Alia? Sama kayak Nadia. ABC juga. Oke, nggak apa-apa. Rizky Fani? Nggak ada respon. Oke deh, kalau gitu kita selesai ya hari ini, nggih. Nanti tolong di monitor informasi di grup. Terima kasih banyak ini sudah bergabung, hanya 4 orang tetapi tetap semangat karena insya Allah ini saya justru ingin membantu teman-teman ini dalam mengikuti perkuliahan yang lain. Oke. Jadi itu saya kira motivasinya. Yang pertama, terima kasih banyak. Mari kita sama-sama tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.